Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Erlangga Wicaksono beserta teman saya. Muhammad Janur. Di sini kami akan menampilkan video tutorial cara mengonfigurasi jaringan WiFi internet menggunakan Winbox beserta topologinya. Mari kita saksikan. Di sini saya akan menjelaskan alat yang diperlukan untuk menyeting mikrotik. Ya, yang pertama itu alat yang diperlukan ada router. Nah, kegunaan router ini untuk menyalurkan jaringan dari server ke router, dari router ke PC. Terus yang kedua itu ada access point. Kegunaan access point itu sendiri yaitu untuk menyebarkan sinyal internet. Nah, untuk menghubungkan kedua alat ini tadi kita memerlukan kabelan. Ya, kabelan. Nah, kegunaan kabelan itu untuk menghubungkan dua alat tadi itu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan topologi jaringan. Oke, di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan. Yang pertama itu kita siapkan kabelan yang terhubung dari server dan kemudian kita colokan ke router di Ether 1 ya. Pastikan lampu ini sampai hidup ya. Kemudian kita colokan kabelan satu lagi di router ke Ether 2 ya. Nih. Nah, lalu hubungkan ke PC. Kemudian kita perlu satu kabelan lagi untuk dicolokkan di router di Ether 3 ya ini. Lalu hubungkan ke access point. Nah, oke, setelah semua topologinya selesai, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan jaringannya di Winbox untuk step berikutnya. Oke, tadi kita sudah menjelaskan topologi jaringannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan men-setting konfigurasi jaringannya di Winbox. Nah, untuk men-setting jaringan, langkah pertama kita buka Winbox-nya. Kalau belum di-download, silahkan di-download. Nah, nanti masuk akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk cara masuknya, kita klik aja MAC address-nya ini, lalu kita connect. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman utama dari Winbox tersebut. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan, yaitu kita ke IP, ke DHCP client. Nah, gunanya DHCP client ini untuk apa? Untuk kita mendapatkan IP server secara otomatis. Nah, karena kita servernya sudah mempunyai IP, maka kita hanya perlu mendapatkan IP tersebut dengan cara yaitu ke DHCP client, kita klik plus. Nah, interface-nya yaitu Ether 2. Kita apply oke. Pastikan statusnya yaitu bound ya, supaya bisa digunakan. Oke. Selanjutnya yaitu kita butuh IP address. Nah, karena PC terus kita akan menggunakan WiFi nanti, kita perlu yang namanya IP address. Buat apa? Yaitu buat identitas PC tersebut supaya bisa digunakan dalam mengkonfigurasi jaringan. Kita klik, kita buat untuk IP PC-nya yaitu 192.168.1.1, jangan lupa /24. Nah, untuk Ethernya kita pakai Ether 2. Kita apply oke.
Lalu untuk Ether 3-nya, untuk IP-IP-nya kita buat 192.168.2.1/24. Jangan lupa Ethernya Ether 3 apply oke. Nah, kita sudah mendapatkan atau sudah membuat IP-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu yang namanya menghubungkan jaringan antara server router ke PC-nya. Kita perlu untuk menghubungkan itu. Nah, caranya seperti apa? Kita ke DHCP server. Nah, kita ke DHCP setup, kita buat interface-nya yaitu Ether 2. Supaya apa? Karena kita butuh router ini nanti yang ada di router di topologi itu jaringan dalam jaringannya itu bisa terhubung ke PC dengan makanya kita perlu yaitu DHCP server interface-nya Ether 2. Kita next saja sampai selesai. Oke, setup has complete successful. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ke firewall. Oh, kita ke ini, ke hotspot dulu. Karena kita akan membuat WiFi, kita perlu yang namanya hotspot setup. Kita klik hotspot setup, interface-nya Ether 3, next, 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 next. Nah, kita kasih nama DS name-nya sesuai dengan kebutuhan. Kita buat aja kelompok 3.net. Kita next. Biarkan saja. Kita next. Oke. Setup has complete successful. Nah, sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita ke firewall dan kita ke NAT terus. Nah, gunanya apa? Supaya jaringan yang sudah kita setting itu bisa ditangkap oleh khalayak ramai ke pengguna lain. Kita perlu yaitu menyeting chainnya kita buat secret NAT. Nah, out interface-nya kita Ether 1. Jangan lupa actionnya kita buat masquerade. Habis itu apply oke. Karena kita untuk WiFi juga, maka itu kita buat out interface-nya Ether 3 sama actionnya juga masquerade. Kita buat apply oke. Nah, bisa kita lihat di pojok kanan bawah di PC di layar sudah terhubung internet ya, network access. Nah, sampai ini langkah ini kita sudah bisa menggunakan internet. Kita buat aja YouTube. Enter. Nah, kita sudah bisa internetan. Seperti itu. Oke, itu tadi cara kita mengkonfigurasi jaringan supaya kita dapat internetnya. Oke, itu tadi cara mengkonfigurasi jaringan di Winbox supaya kita dapat internetnya. Yang penting kalian jangan lupa langkah-langkahnya yang seperti tadi, yaitu kita ke DHCP client, kita pastikan interface-nya Ether 1 dan statusnya bound, habis itu ke address sesuai dengan topologi jaringannya ya. Ether 2, Ether 3, terus kita ke DHCP server supaya kita bisa menghubungkan antara router ke PC-nya atau sebaliknya. Terus kita yang paling penting yaitu firewall. Supaya apa? Karena supaya jaringan yang ada yang sudah kita setting itu bisa ditangkap oleh pengguna lain. Supaya kita bisa internetan, yaitu yang terpenting. Mungkin itu saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setting yaitu WiFi-nya ya atau access point-nya. Mungkin itu kita ke step selanjutnya. Oke, tadi sudah kita konfigurasi jaringannya dan sampai bisa tersambung ke internet. Nah, selanjutnya kita akan men-setting access point atau WiFi. Di sini kita sudah masuk ke settingan dari access point-nya. Nah, tampilan pertama dari access point akan tampil seperti ini, yaitu memilih bahasa. Kita menggunakan bahasa Inggris saja. Kita klik start. Nah, untuk setupnya kita pilih manual setup aja. Kita next. Nah, untuk internet connection di sini ada static IP, dynamic IP.
Karena kita pakai DHCP, kita menggunakan DHCP saja, yaitu Dynamic IP. Nah, untuk network name atau SSID-nya sesuaikan karena saya kelompok 4, kita kasih nama kelompok 4. Dan untuk security modenya kita pakai disable security aja. Oke, kita bisa langsung next. Nah, di sini tampil yaitu untuk password. Kita buat saja passwordnya yang mudah, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Sama untuk bawahnya juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita next. Oke, untuk time zone-nya kita pilih Jakarta. Mana Jakarta? Nah, Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Kita pilih time zone-nya ini. Habis itu kita next. Nah, kita tunggu konfigurasinya. Oke, setelah ini kita apa bakal tampil seperti ini. Nah, kita tinggal save aja ya. Kita checklist, terus kita save. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita akan tampil return login to pack. You have successful. Jadi sukses. Oke. Nah, jika mau login tadi klik admin, terus untuk username-nya, terus passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kembali seperti tadi. Ya, kita setting. Kita coba ke internetnya sudah ada atau belum. Nah, sudah tampil ya kelompok 4 di sini. Dan itu bisa kita konekkan. Ya, itu aja mungkin. Mungkin itu saja untuk konfigurasinya. Mungkin sekian dan terima kasih.